Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syefriyanti dari kelas TBI 3B. Di sini saya akan menjelaskan dua hadis tentang pengaruh pendidikan dan hadis tentang sifat kepribadian pendidik untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hadis Tarbawi. Baiklah, hadis tentang pengaruh pendidikan, yaitu pertama, pengaruh teman. Dalam pendidikan, teman mempunyai pengaruh yang menentukan dalam pembentukan watak, karakter atau kepribadian seseorang didampingi faktor lain. Karena melalui teman inilah manusia sangat mudah dibentuk dan diwarnai pola hidup, pola pikir dan perilaku. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan teman-teman yang baik dan teman yang nakal atau teman yang buruk wataknya dalam hadis sebagai berikut. Innama masalul jilisi solihi wa jalisi su'ikaha milil misuki wa nafikil kiri. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan teman soleh dan teman nakal adalah seperti berteman dengan pembawa minyak kasturi dan peniup api. Ada beberapa titik temu atau persamaan antara beberapa sifat yang dijadikan perumpamaan Rasul dalam hadis. Yang pertama, persamaan teman baik dengan pembawa minyak kasturi. Persamaan kedua tersebut dijelaskan Nabi sebagai berikut. Yang pertama, memberi minyak wangi. Ada 3 kemungkinan jika kita berteman dengan pembawa minyak misik atau minyak kasturi. Pertama, pembawa minyak itu ada kalanya memberi minyak kepada kita secara gratis sekalipun hanya diolesi saja atau sekali semprotan saja dengan parfum. Maknanya, dengan berteman sama orang soleh, kita akan mendapat pemberian rahmat atau manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat contoh serta keteladanan yang baik dari orang soleh itu. Yang kedua, membeli minyak wangi. Alternatif kedua, jika kita tertarik dengan minyak teman yang harum itu, sementara kita punya, pasti mau membeli minyak itu. Maknanya, teman soleh itu mengajarkan kebaikan kepada kita dan kita pun belajar dari mereka. Yang ketiga, ikut mencium keharuman minyak. Alternatif ketiga, kita mendapat bau harum dari teman pembawa minyak. Maknanya, seseorang yang berteman dengan orang soleh, citranya terangkat menjadi harum atau terbawa harum sebab persahabatan yang baik itu. Seseorang yang bersahabat dengan orang yang soleh dinilai baik atau soleh oleh masyarakat sekitarnya dan dihormati sebagaimana orang soleh. Yang kedua, persamaan teman nakal dengan peniup api. Ada 2 persamaan sifat antara teman buruk dengan peniup api, yaitu pertama, membakar pakaian. Teman nakal itu akan membakar kamu sebagaimana tukang las yang memercikkan api ke lingkungan sekitarnya. Baju dan celananya berlubang karena percikan tersebut. Orang yang bersahabat dengan orang nakal akan terbakar kepribadiannya dan rusak akhlaknya. Yang kedua, mencium bau busuk. Akibat kedua, citra seseorang yang berteman dengan teman yang nakal menjadi busuk dan hancur. Seperti halnya ketika seorang penjahat ditangkap polisi, teman-teman dekatnya pun diciduk polisi karena dianggap mempunyai andil yang sama. Pengaruh teman memang memiliki pengaruh yang amat besar dalam membentuk kepribadian seorang anak didik baik dan buruknya. Lingkungan masyarakat di sekitarnya sangat berpotensi dalam memengaruhi pembentukan kepribadian anak. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu pertama, anjuran berteman dengan orang atau anak yang berkepribadian soleh baik dalam agama maupun dalam urusan dunia. Kedua, larangan berteman dengan orang yang berkepribadian buruk. Ketiga, persahabatan mempunyai pengaruh yang besar dalam pendidikan baik dan buruknya kepribadian seseorang diantaranya ditentukan oleh teman-teman yang ada di sekelilingnya. Keempat, anjuran kepada pendidik, pengajar, guru, dan orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak agar memilihkan teman-teman yang baik buat anak didiknya. Terakhir, hukum kesucian minyak misik dan kebolehan jual beli. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh kekasih. Hadis ini juga menjelaskan adanya pengaruh kekasih atau teman yang dicintainya. Secara psikologis, setiap orang mempunyai kecenderungan untuk memiliki kekasih atau teman yang sama dengan dicintainya. Teman atau kekasih yang dicintai seseorang pada umumnya sesuai dengan apa yang dicintai oleh dirinya. Seseorang berkelompok atau berkumpul pada umumnya juga cenderung memilih
memilih kelompok yang sama. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan antara sesama teman yang dicintai baik dalam beragama, hobi, kesenangan, watak, karakter, profesi, dan lain-lain. Misalnya seorang guru, dosen, ulama, dokter, insinyur, karyawan, dan lain-lain. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu pertama, memilih kekasih, teman, dan sahabat yang dicintai agama dan menjauhi teman yang dibenci agamanya. Yang kedua, derajat minimal dalam persaudaraan dan persahabatan adalah menilai teman sama dengan menilai kepentingan dirinya sendiri. Ketiga, orang yang dicintai kekasih, teman, sahabat, orang soleh, dan takwa dinilai sama dengan orang soleh baik dunia maupun di akhirat. Empat, menjauhi kekasih atau teman yang nakal dan fasik agar tidak digiring bersama mereka. Yang kelima, yaitu teman itu berpengaruh dalam persahabatannya. Pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang anak Adam melainkan dilahirkan atas fitrah atau Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Bagaikan seekor binatang melahirkan seorang anak, bagaimana pendapatmu? Apakah didapati kekurangan? Kemudian Abu Hurairah membacakan firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-30. Tetaplah atas firman Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah atau agama Allah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis di atas menjelaskan tentang 100 fitrah setiap anak. Bahwa status fitrah setiap anak, bahwa statusnya bersih dan Islam baik anak seorang muslim ataupun non-muslim. Kemudian orang tuanya lah yang memelihara dan memperkuat keislamannya atau bahkan mengubahnya menjadi tidak muslim seperti Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadis ini memperkuat bahwa pengaruh orang tua sangat dominan dalam membentuk kepribadian seorang dengan faktor-faktor pengaruh pendidikan lain. Kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik anaknya. Pengaruh yang terakhir yaitu pengaruh pendidik. Murid yang siap menerima ilmu dan pembelajaran dari seorang guru adalah murid yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada guru secara total dan mempunyai iktikad yang benar, sehingga ada kesatuan jiwa antara murid dan guru. Murid dengan keyakinannya dan guru dengan ketulusannya dapat mengantarkan kesuksesan dalam belajar. Ada dua corak macam pendidik berhalak buruk yang mengajarkan kejahatan dan sekadar bertujuan mendapatkan materi dan jabatan, dan ada pendidik yang berakhlak baik yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Dua macam guru tersebut selalu bersaing dalam mencari pengaruh dalam rangka regenerasi ilmu. Murid hendaknya kritis memilih guru yang berakhlak mulia dan mengajarkan kebenaran. Al-Zurniji menganjurkan agar memilih guru yang lebih alim, punya wawasan keilmuan atau al-a'lam, lebih berhati-hati dalam memelihara hukum atau al-wara, lebih senior dan lebih dewasa atau alasan. Guru yang baik akan sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian murid, dan guru yang berkepribadian buruk sangat berbahaya pengaruhnya dalam pendidikan anak murid. Guru dan murid yang selalu berada dalam kebenaran dan berpegang teguh pada akidah yang benar tidak lepas dari ujian yang akan menimpanya. Berbagai ujian yang menimpa pada seseorang yang beriman akan membuat semakin jadi kuat imannya. Suatu pertolongan dan petunjuk pasti datang baginya, terutama pada saat kritis menghadapi berbagai ujian tersebut. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang sifat kepribadian pendidik, yaitu pertama, pendidik bersikap adil, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut yang bunyinya An-Nu'man bin Bashiri an Abahu atabihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu ibni hadza gulaman faqala kul walidi katahal nahal tamithlahu qala laqala farjilhu, yang artinya dari Nu'aiman bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa ayahnya
datang membawanya kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya saya telah memberikan seorang budak atau pembantu kepada anakku ini." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Apakah semua anakmu kamu beri budak seperti ini?" Ayahnya menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW lantas bersabda, "Tariklah kembali pemberianmu itu." Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis di atas menjelaskan pengajaran Nabi terhadap bapak agar bertindak seadil-adilnya terhadap anak-anaknya. Seorang bapak di dalam rumah tangganya sebagai pendidik keluarga yang harus bersikap adil, baik dalam sikap, ucapan, dan segala tindakan. Karena sikap adil ini mempunyai pengaruh besar terhadap pembinaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Demikian juga keadilan seorang guru terhadap murid-muridnya selalu dituntut sebagaimana keadilan orang tua terhadap anaknya. Guru harus adil terhadap anak didiknya dalam pelayanan kependidikan dan kepengajaran. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu murid dengan murid lainnya. Semua harus dilayani dengan sikap dan pelayanan yang sama. Tidak ada bedanya antara anaknya orang kaya dan yang tidak kaya. Tidak ada bedanya antara anak pejabat dengan rakyat biasa, dan tidak ada bedanya antara yang cantik dan yang ganteng dengan yang pintar ataupun yang tidak pintar. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu pertama, seorang pendidik baik guru maupun orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam segala hal. Kedua, dalam masalah hibah terhadap anak harus dilakukan secara merata dan sama atau tidak semua. Ketiga, anak berhak menerima keadilan, tetapi makna keadilan yang sesungguhnya tidak selalu diartikan sama. Keempat, kesungguhan para sahabat pada ilmu atau hukum Islam ketika menghadapi suatu persoalan selalu bertanya kepada Nabi atau dipersaksikan kepadanya. Itu yang kedua, pendidik bersikap tawadu. Tawadu artinya sikap rendah hati, tidak takabur atau sombong, atau angkuh atas kelebihan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Guru atau para calon guru agar bersikap tawadu atau rendah hati dalam ilmu, terutama ketika tidak mengetahui ilmu. Sifat tawadu adalah posisi pertengahan antara kesombongan atau takabur dengan rendah hati atau muzilah. Seorang berilmu tidak boleh sombong dengan ilmunya, karena ilmu pemberian Tuhan, dan tidak boleh merendahkan dirinya sehingga merendahkan ilmu dan pemilik ilmu. Dari Masruq berkata, kami masuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian ia berkata, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu, maka hendaklah ia mengatakan apa yang diketahuinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka hendaklah ia mengatakan, Allah lebih mengetahui, karena sesungguhnya termasuk ilmu bila seseorang mengatakan Allah lebih mengetahui terhadap sesuatu yang tidak ia ketahui." Hadis riwayat Bukhari. Dan firman Allah kepada nabinya, "Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan." Quran Surah Shad ayat ke-38. Kewajiban seorang yang memiliki ilmu yaitu menyampaikan ilmu atau menyebarkan ilmu, dan tidak boleh menyembunyikan ilmu, terutama ketika menghadapi pertanyaan atau jawaban yang bersifat wajib dijawab. Dan sifat rendah hati atau tidak sombong mengatakan sesuatu yang tidak diketahui bagi orang yang tidak ada ilmunya lebih baik diam. Terakhir yaitu pendidik bersikap toleran dan bijaksana. Demikian sikap seorang pendidik yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menghadapi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak didiknya. Sikap lemah lembut, toleran, dan bijaksana akan dapat menyelesaikan masalah. Kesalahan dan pelanggaran tidak harus dihadapi dengan kekejaman, namun jika masalah itu dibesarkan, maka hanya akan menimbulkan masalah baru dan rusak keberhasilan dalam pendidikan. Dengan sikap lapang dada dan jauh dari kedengkian akan mewujudkan keseimbangan jiwa bagi manusia dan akan membiasakannya untuk selalu cinta kepada kebaikan. Ia juga akan memberikan jalan kebaikan pada manusia untuk sampai kepada puncaknya. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya tentang dua hadis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.